keputusan secara individual, tapi kewenangan ini harus dia pertanggungjawabkan. Kemudian, di dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan, seorang anggota polisi itu memiliki kewenangan diskresi. Kasus Brigadir J yang melibatkan sejumlah personel Polri tak bisa dipungkiri berdampak pada institusi Bayangkara. Harapan masyarakat terhadap Polri untuk terbuka dan transparan dalam penanganan kasus Brigadir J pun begitu besar. Untuk kasus Sambo ini, Ferdi Sambo ini ya, saya melihatnya memang karena saya sebagai masyarakat, artinya saya mencerna apa yang dikerjakan oleh Polri melalui media. Nah, kalau dilihat itu juga saya kemungkinan tidak semua saya bisa mencerna karena banyak sekali berita. Tapi kalau saya lihat sudah ada itikat baik sebenarnya dari pihak kepolisian Republik Indonesia untuk membongkar apa sebenarnya yang terjadi dalam institusinya. Kasus ini di masyarakat berkembang begitu banyak opini karena dari media sosial dan juga banyak juga opini-opini yang dikatakanlah terlalu berlebihan dan akhirnya membuat masyarakat itu lupa bahwa ini sebenarnya adalah kasus pembunuhan berencana. Jadi harapannya adalah jangan sampai opini ini tergiring kemana-mana, padahal intinya adalah menyelesaikan kasus pembunuhan berencana. Tapi kalau dibilang bingung, pasti bingung ya. Dari yang interest banget baca berita tentang itu, sampai bingung sendiri, sampai kita coba jadi detektif sendiri gitu ya terhadap fakta-fakta yang ada, atau mungkin tadi keterangan-keterangan yang ada dan disampaikan ke publik gitu ya. Kalau dibilang bingung sih bingung gitu. Dari yang semangat sampai yang udahlah kita lihat nanti gimana gitu ya, maksudnya prosesnya. Kita cuma bisa berharap dalam hal ini sesuai dengan juga instruksi dari Presiden juga bahwa ini harus dibuka secara transparan ke publik ya. Semoga yang dikerjakan saat ini oleh tim dari kepolisian dan Polri memang yang sebenar-benarnya harus dibuka gitu sih paling. Transparansi bisa mencegah hal-hal seperti ini. Nah, kedepannya transparansi sebagai bagian dari pendekatan untuk pengawasan tugas-tugas kepolisian, diberlakukannya tugas-tugas kepolisian yang disebut dengan pemolisian atau policing itu menjadi lebih baik. Penyidikan kasus penembakan Brigadir J dengan menerapkan scientific crime investigation sedikit demi sedikit mengungkap fakta. Satu persatu anggota Polri yang diduga tidak profesional terhadap penanganan kasus tersebut juga menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Mari kita wise, kita selahkan, kita perbaiki polisi kita ini secara gradual, kita bantu dengan kalau melenceng kita tekan, kalau lurus kita dorong. Saya ingin semua publik mengetahui, membaca program-program Kapolri setiap saat. Langkah yang paling wise, langkah yang paling bijak bagi publik seharusnya adalah menahan diri karena ada unsur-unsur penegak hukum, khususnya polisi, sedang menyelesaikan masalahnya. Kalau untuk transparan atau tidak, dengan adanya kemarin rekonstruksi ya sudah ada proses yang bagus ya, yang sebenarnya ini kan perlu sekali masyarakat ketahui gitu. Namun untuk menilai hal tersebut sudah transparan atau belum, saya pribadi belum bisa menilai karena saya tidak mengikuti seluruh pemberitaan. Namun dengan adanya rekonstruksi kemarin, saya bisa condong lebih ke memang sudah tepat kerja apa yang dikerjakan oleh Polri di Indonesia.
dengan ini juga jadi bisa semacam pembelajaran bahwa kedepannya hal-hal kayak gini yang sifatnya ada dalam institusi kepolisian dan Polri sendiri ya harus benar-benar diusut tuntas gitu, maksudnya harus benar-benar tadi transparan gitu ya. Dengan akhirnya nanti kasus ini bisa dibuka secara transparan, kepercayaan publik terhadap kepolisian dan Polri juga naik lagi. Ya kita jadi punya semacam garansi lah bahwa ya institusi-institusi ataupun lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum di Indonesia memang bekerja memang sesuai dengan sesuai dengan fungsinya gitu.